kecepatan pemindahan datanya itu kayak ya, itu 10 GB per second. Itu melebihi 5G kayaknya. Apalagi kalau ditambah bahasa tubuh. Waduh. Gitu itu aja. waduh. Nah, kalau udah bibirnya menyon-menyon udah susah. Nah, harusnya kalau jauh-jauh mungkin jarak 500 meter lah. 500 meter dia udah ngambil tengah atau kiri kan maksudnya. Harusnya. Ini Itu harusnya. misalkan dari kanan udah mau ngambil kiri, tapi di jarak mungkin 200 lah, 200 meter. Set, udah motong-motong. Intinya mau berkendara itu bukan tentang siapa yang terburu-buru. Tapi ingat ada di rumah yang sedang rindu. Tuh guys. Yo imam bro. Dari perkara mulu dari tadi ya. Dari tadi nih. Tadi Fun fact udah 3 kali tag kita. Hampir. kita udah 3 kali tuh. Ambil. Gara-gara ada masalah teknisi tadi. Iya. Oke, Bang, opening Bang, ayo. Gua sampai bosen lu. Oke, 1 2 3. Halo guys, Halo guys. balik lagi nih sama kita nih. Kita dari mana? Dari Ngoka. Ngokak. Ya kan, ini episode keberapa ya? Nomor 7, Bang. 7. Tujuh nih. 7. 7. Kita mau ngomongin jauh nih. Gue sih mau nyampein keresahan aja sih. Oh, Iya. Resah dan gelisah. Mau nyanyi dong. gue mau nyanyi cuman udah nggak masuk. Gara-gara udah 3 kali tag. Ya gagal mulu ini, aduh. Udah. Apa sih emang keresahan lu? Lu perasaan resah mulu lu. Iyalah. Kita kan hidup nggak boleh gitu-gitu aja. Iya. Pasti ada yang dirasain. Tapi harus masuk akal sih rasanya. Jadi gue sih pasti kita semua lah suka nemu nih pengendara motor ya yang suka ngesennya kemana, beloknya kemana, Ya. udah ngesen tapi berhenti. Ada yang udah jalan tapi lupa matiin sennya. Emang kita bisa nebak hati dia gitu. Betul, emang kita bisa tahu. Kita Iya. cenayang gitu. Ya, tapi dengan segala kerendahan hati biasanya emang emak-emak gitu. Tapi enggak cuma mama doang sih Ya, kayaknya. emang. Pokoknya itu lah. Kebanyakan emak-emak. Iya. Dan gua kalau ngomong ntar gua dihujat lagi. Ya emang sih kebanyakan gitu. Mungkin ya kan dia mikirnya itu kalau dia ngesen terus dia belok itu sennya mati. Tapi kan nggak gitu. Kayak gitu Tapi konsepnya. ada juga yang motornya yang abis belok sennya mati sendiri, ada settingannya ada kayak gitu. Motor Pulsar waktu itu ada. Di gua yang paling benci sih gini. Dia mau belok nih. Tapi ya ngesennya dadakan gitu. Paling males banget Kayak kayak itu gitu. dong berarti kalau dadakan tahu bulat. Iya. Oh, itu Iya mah dong. enak itu mah. Tahu bulat Digoreng dadakan. 500-an. Tolong buat tukang tahu bulat sponsorin kita. Ya. Murah kan sponsornya? Tahu bulat sama sotong tuh enak banget. Iya, ini kalau di depan kita nih. Apalagi kalau ada teh botol ini, aduh dingin. Kalau nggak Fanta di sini nih, aduh tolong lah sponsorin Next Fanta. episode lah ya kan. Iya. Kita beli dulu tapi Iya, intinya mah kita disponsorin oleh nggak kelihatan. nggak kelihatan. Sip. Go green gitu, go green. Oke. Go Green ini. Ini bukan palsu ya guys ya, asli nih guys. Dah gimana Bang Yuda perihal tadi yang meresahkan? Gimana ya? Nah, coba Tapi gue juga bingung juga gitu. Jangan Biasanya- bingung-bingung lah tuh bro. Biasanya juga kan mama juga nggak jauh-jauh banget sih emang kalau naik motor mah ya. ya Maksudnya ya Beli paling- sayur. Ya beli sayur. Ya nggak jauh-jauh lah. nggak jauh-jauh Nggak ya dari kan. Cikarang ke Bogor sendiri. Tapi biasanya yang jauh-jauh itu pas ngegibahnya itu. Iya. Jauh ngomongannya tuh. Transformasi bukan transformasi. Kecepatan pemindahan data. datanya itu kayak Ya. Itu Aduh. 10 GB per second. Itu Iya. melebihi 5G kayaknya. Apalagi kalau ditambah bahasa tubuh. Waduh.
Gitu. Waduh. Nah, kalau udah bibirnya menyon udah susah. Menyon tuh gimana ya, Bang? Pokoknya ada. Ya, tuh lihat tuh yang itu tuh. Itu namanya menyon monyong-monyong gitu. Oh, gitu. Tuh anak sini tuh. Anaknya si Ono mano umur segini udah nikah, udah sukses. Jadi bahas nikah lagi udah. Udah nikah itu mah udah bahasan kemarin. Iya. Jangan lupa setiap episode ada kata pinjol. Ntar lah itu mah. Itu ntar, belum aja momennya. Ayo kan selain itu ya di jalan itu kan nggak cuma itu aja sih yang apa bikin kita was-was gitu di jalan. Contohnya nih ya kan, kayak kita kan Cikarang nih, lu tau lah Kalimalang ya kan, apalagi jam pulang kerja itu udah kayak sirkuit GP. Iya ya. Wah, Tapi orang-orang pinggir Kalimalang tuh pada ramah-ramah mas, apalagi kalau malam pada suruh mampir. nah itu mau Marimas. Mari Mas tuh. Itu Marimas. Mari Mas. Mari mas, Iya. ayo a. Iya, yang gua heran tuh kalau misalnya itu orang ngebut ya kan, cepet-cepetan kayak gitu, pada ngejar apa sih? Restoran. Pada kebelet boker apa dari kantor? Gak tau deh gue kalau kayak gitu. Cuman kayaknya emang pengen pulang aja cepet-cepet Iya, kali. tapi wah gila lu udah ngebut kayak gitu kan, musuhnya nggak cuma motor, Iya, mobil mobil. juga. mobil. Udah gitu ada truk tronton lagi gede-gede banget. Oh mungkin dia merasa dirinya immortal kali mas. Waduh, Bener gak? Jadi Apa? bisa hidup lagi kalau ketabrak. Oh, immortal. Iya. immortal. Tabrak Johnson aja kagak mati kan? Benar. Ntar aja kalau udah kenok bingung nyari temen. Iya. Jalan jauh ya kan. Jauh. Kalau udah kenok bingung nyari temen. Mana yang mau kita bantai? Kita udah kebantai aja. Iya. Bingung. Ya kan, selain di jalan kan pasti nggak cuma itu doang, pasti ada kayak kebut-kebutan kayak gitu kan di jalan, kayak orang yang ya cepet-cepetan gitu kan. Itu kan juga sebenarnya kan kayak ganggu juga sih, ganggu konsentrasi juga bisa kan, Iya, benar. kayak gitu. Kan ya pokoknya kalau di jalan itu lu lambat bisa kecelakaan, cepet juga bisa kecelakaan. Iya sih. Resiko sih. Iya, itu sih Resiko resiko jalan. jalan. Tapi emang gue kadang-kadang kesel aja sih orang kalau misalkan pindah jalur pun kagak ngesen tuh sebenarnya simpel ya. Maksudnya kayak nggak di jalan tol deh, jalan raya gitu. Misalkan yang bisa kita lihat tuh emang nggak ada marka jalannya. Cuman secara visual tuh bisa kelihatan nih, wah 3 mobil biasanya berjalan berdampingan gitu loh. Iya. Ada yang di kiri paling lambat, di tengah dan di kanan gitu ya. Misalkan ada nih mobil dari kanan, ada belokan kayak gini nih. Pokoknya jalannya letter G dah. Oh iya, ya, oke. Yang dari kanan mau ambil ke kiri lah, harusnya kan dari jauh-jauh mungkin jarak 500 meter lah, 500 meter dia udah ngambil tengah atau kiri Iya. kan maksudnya. Harusnya Ini itu misalkan harusnya. dari kanan udah mau ngambil kiri, tapi di jarak mungkin 200 lah, 200 meter set udah motong-motong. Iya. Gue yang paling Desain kesel tuh kagak. kadang kalau misalkan mobil-mobil gede nih, kalau gue lagi bawa motor, itu pasti dia ngesen ke kiri enggak, ngesen ke kanan enggak, dan dia ngambil jalur kanan misalkan mau putar balik atau gimana ya. Tiba-tiba itu tuh dia malah ini ngambil lurus gitu, nggak belok. Padahal posisi dia itu ngambil di kanan, jalur kanan. Nah itu yang ngebingungin. Nanti takutnya kita misalkan mau nyalip mobil, kita mau putar balik, tapi nanti takutnya ditabrak atau gimana. Dia ngebingungin tuh. Iya. Kalau tapi tadi sih baru gue baca berita yang Bang Yuda ngomong tuh ada. Jadi di mobil truk tronton di tengah, ya kan. Ada ibu-ibu nih di sebelah kiri. Ibu-ibu guys. Sebelah kiri nih ya kan ibu-ibunya. Tiba-tiba nggak ngesen nggak apa, belok ke kanan dia motong dah tuh jalur tronton. Jebret, tabrak. Untungnya ibu-ibu sih cuman luka-luka lecet-lecet aja. Tapi kan Mendingan kasihan. jangan ngomong ibu-ibu, ratu jalanan. Wah, ratu jalanan. Ratu jalanan. Tapi gue pernah loh, maksudnya nggak sekali 2 kali masalah itu ngeliat kayak orang nih, ya sebenarnya juga kalau jujur mah dengan segala kerendahan hati lagi, perempuan biasanya entah itu emak-emak atau yang muda-muda gitu ya, dia langsung aja gitu ngambil misalkan dari
pinggir nih, dia misalkan habis dari ruko lah, mau ngambil jalur gitu, mau masuk jalur, langsung aja gini ngambil kanan nih, ngesen kanan, tapi orang kan juga kalau mau belok harus lihat belakang dulu dong. Iya. Nggak main ambil motong jalan orang, jalan orang aja gitu. Iya benar. Langsung aja nih ke kanan. Set. Harusnya ngeliat spion lah minimal. Iya. Itu sih yang sering kejadian sih kayak gitu. Ngambil kanan set, udah selesai. Lah buset, dikata kita tuh kagak ngeri apa gitu loh. Maksudnya emang di dunia ini emang ada teknologi rem ya. Iya, Cuma tapi kalau kan misalkan gue di belakangnya dia kan kagok tetap. Belum Apalagi di belakang gua. Apalagi posisinya kalau misalkan hujan ya, licin. Iya. Belum di belakang gua misalkan gua bawa mobil ya. Ya kalau misalkan belakang gua motor, bisa aja dia kagok juga nabrak mobil gua. iya, ini tuh terkait sama yang tren TikTok yang kemarin tuh ya. Yang anak muda berhentiin mobil tronton. Nah, itu mah udah bodoh udah Gila biarin sih dah, gua Ya, gila. males banget gua. Yang namanya truk tronton itu kan nggak bisa serta Nggak merta bisa langsung ngerem, ya kan? Ya kan pasti harus ada jeda berapa itu baru dia bisa ngerem kan, sama kayak kereta. Ada kan udah sampai ada korban tuh yang di Banyak Cikarang. yang di Cikarang ada, di Bogor ada. 2 hours later. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, kacau sih teknisnya itu. Ada kesalahan teknis. Jadi gimana nih menurut Bang Yuda tren TikTok yang tadi? Ya itu kan tadi lu mau sempat bilang tuh. Ya dia kan kodok nggak bisa ngerem langsung. Kita ngerem langsung. Jadi agak goblok sih emang jatuhnya. Gua nggak ngerti yang dicari tuh apa sebenarnya. Mungkin nyari sensasi. Biar tenar kayaknya. Nyari panggung, nyari panggung. Iya. Nggak harusnya lebih berpikir sih. Iya. Lebih berpikir nyari panggung juga sebenarnya nggak harus begitu sebenarnya kan. Nyari panggung emang kalau nyari panggung itu kan tinggal nyari aja yang konser ada di mana kan tinggal tapi juga pasti ada panggung. Beda. Beda. Nggak kayak gitu. Beda konsep itu. Bebek sama kuda. Iya. Beda. Mbe sama kuda, mbe sama kuda. Iya. Iya. Nyari panggung mah bukannya yang mau pada kampanye hari ini tuh. Stop it. Get some help. Kalau yang pada kampanye hari ini mah bukannya nyari kursi ya, kayak anak sekolah kemarin. Oh, Iya. iya benar. Perebutan kursi. Iya. Lah kita ngomongin apa sih anjir? Ngomongin apa sih ini? Kembali ke topik, guys. Ya. Ya selain yang tadi kan di jalan juga kan sering tuh. Selain itu pasti yang bikin kesel itu lawan arah. Ya sih benar. Yang lawan arah tuh. Masalahnya yang kita yang jalan udah sesuai arahnya tuh kadang-kadang kan juga suka meleng kan. Ya kita juga nggak ngeh kalau di depannya ada yang lawan arah ya bisa terjadi tabrakan juga. Banyak sumpah di mana-mana lawan arah tuh. Tapi sih ada juga yang bilang ya daripada ngelawan orang tua mendingan lawan arah. Ya nggak gitu juga lah. Nanti yang ada malah Lawan arah tabrakan. bisa juga lawan orang tua. Lawan arahan orang tua. Lawan arahan orang tua. Ya. Iya. Tapi kalau bete misalkan ada lawan arah nih, amit-amit kejadian kecelakaan lah, amit-amit. Terus yang lawan arah nuntut, Ya nggak bisa lah. nggak bisa lah. Nggak bisa. Yang lu yang udah jelas-jelas searah aja nih ya kan. Jika salah satunya udah lewatin kan ada garis tengah, Iya, maka maka yang lewatin garis tengah. Nah yang lewatin garis tengahnya itu yang bakal disalahin. Mau dia nuntut kayak apa ya dia yang salah. Nggak bisa. Iya. Kalau misalkan dia udah lawan arah, emosi, gara-gara tabrak tuh aneh sih. Ya begitulah. Gue Ya mungkin kan pas bikin SIM dikasih tahu ya. mungkin mana sinyal yang- nempel. Nempel. Nemplok. Nempel. Nah, nempel. Coba lo. Pas Nem- proses bikin SIM tuh gimana? Nempel. Apa nih? Proses bikin SIM. Proses bikin SIM. Kan kita datang nih ya kan ke Samsat ya kan. Ya. Terus daftar lah pas daftar tuh bayar berapa itu buat bank segala Asuransi. macem, Iya, ya asuransi. kan. Terus ada tes psikologi. Habis segala itu macem. Foto
nggak foto dulu, kita Praktisasi. di interview dulu, ditanya dulu tinggal di mana segala Berarti- macem kan. Ini sih administrasinya. Habis itu foto, habis foto kan baru habis itu ada petunjuk tuh yang apa dikasih buku tuh biasanya. Buku tebel buat Oh iya buku tebal, nah itu buat lu baca dah tuh. mau nabok pala orang. Iya. Ngelepak. Iya, terus praktek tuh ya. Praktek. Praktek zigzag. Praktiknya mama. Tapi tuh, emang- yang lucu. Emang praktek zigzag tuh emang berguna lu sebenarnya buat di Indonesia. Iya sih benar. Bener. Karena emang banyak jalan yang kayak gitu. Yang harus Harus kita dihindari. Iya, secara nggak langsung diharuskan kayak ya harus segitu. Maksudnya harus Iya, emang genggong harus. gitu loh. Genggong atau Genggong. yang very good very well itu. Iya. Makanya kalau misalkan ada lubang kan nggak mungkin kita tetap lurus terus habis itu ngerem. Yang ada juga ban bisa selip. Iya. Nah, maksudnya yang hindarin. Iya. Kirain mau diterabas gitu lubang. Ya kalau motornya trail mah nggak apa-apa. Motor netral nggak apa-apa. Terakhir rabas lobang itu tuh peleknya Bengkang. agak cowak dikit jadinya. Iya. Coak. Coaks. Apa coaks gitu. Ayo, ngapain lagi? Bingung kan? Bingung. Pokoknya mana? Banyak sebenarnya kalau keresahan. Iya, kalau keresahan di jalan tuh sebenarnya banyak. Kayak apa lagi jalan kadang-kadang suka, lu pernah nggak sih kalau misalnya itu dengerin orang nyanyi di jalan sambil teriak-teriak? Nggak pernah sih gue. Enggak pun. Gue pernah lu di lampu merah itu orang lagi naik sambil duduk di motor ya kan nungguin lampu merah dia nyanyi. Ya mungkin dia pakai intercom mas, saking kebawa suasananya, jadi kayak gitu. Mungkin dia lagi galau sih. Bisa jadi. Lagunya galau nggak? Nggak gue tahu, gue kan nggak dengerin banget. Tapi yang gue tahu dia nyanyi sambil teriak-teriak. Oh, mungkin menghilangkan stres di saat macet-macetan. Iya sih, lampu benar. merah, nggak apa-apa. Kalau gue pernahnya ini lagi balik kampung. Kenapa? Gua balik kampung ketemu motor, gue ingat banget motor Astrea. Tapi tengahnya itu kan Astrea kan bebek ya, tengahnya kan pasti agak bolong gitu loh, maksudnya kayak Cowok. gitu kan. Ditaruh sound, Ya, taruh musik box. ini, iya musik gitu loh, speaker. Speaker. Oh. Speaker gede, buset dangdutan cuy. Ini Nggak gue apa- lewat Pantura waktu itu. Nggak apa-apa, biar nggak sepi-sepi banget. Gitu. Iya itu keren sih kalau kata gue. Tapi kan kalau kayak gitu jadi mengganggu konsentrasi. Sebenarnya mah. Iya benar sih. Ya kan. Tapi kan menaikkan mood kita biar supaya berkendaranya itu dengan Ya hati-hati. itu kan mood kita kan. Itu balik lagi ke orang yang lain yang dengar kan belum tentu moodnya lagi baik. Ya kan? Siapa tahu kan dengan hadirnya dangdut kan bisa mengguncang, Biar semangat ya nyetirnya. lebih semangat. Keren sih orang kalau balik kampung naik motor tuh gua salutin sih. Maksudnya ya sebenarnya penuh dengan resiko juga sih kalau naik motor tuh jauh-jauh. Cuman mungkin juga dari lihat kondisi ekonomi keluarga atau yang emang kendaraan adanya itu juga. Iya. Gimana juga sih. Balik kampung naik motor jauh. Intinya ya kan? mah berkendaraan itu harus hati-hati. Pantat Ingat panas. di rumah itu udah ada keluarga yang menunggu. Iya. Kalau misalkan yang udah nikah itu anak istri lah. Gitu. Tapi Intinya kalau mah anak istrinya ngikut juga berarti yang nunggu siapa? yang nunggu. Ya, intinya mah kan ada keluarga yang harus ini, Iya. Benar. yang nunggu kita di rumah, pulangan kita gitu. Nunggu di rumah. Udahlah, bahasannya bingung nih. Iya. Intinya mah berkendara itu bukan tentang siapa yang terburu-buru. Tapi ingat ada di rumah yang sedang rindu. Ingat bukan siapa yang paling cepat tapi siapa yang paling tepat. Balik lagi ke Balik sini lagi. dong. Balik Aduh, lagi, balik bahasan lagi. yang kemarin dong. Lah Cuman iya. kata-kata yang sebelumnya oke tuh tadi itu. Iya, kata-kata yang sebelumnya oke sih. Oke sih. Itu bakal jadi potongan. Itu Kalian kata-kata lihat dari Mario. Mario apa? Mario. Sud. Aduh. Makin siang makin puyeng. Banyakan makan mie ayam. Ih. Banyak makan mie ayam. Mungkin kita makan mie ayam, ayamnya lagi pusing kali, jadi Iya. kita bawa pusing juga. Bawa pusing juga. Dan intinya mah nih kalau yang suka makan mie ayam nih, gua saranin nih ya. Ada di daerah mana mas? Daerah
Iya, daerah Jawa BK lah. Daerah Jawa BK itu mie ayamnya udah murah, enak, ayamnya banyak, pokoknya the Ayamnya best. banyak, lo minta ceker dia juga dikasih. Iya. Pokoknya itu rekomen banget tuh yang buat di daerah Jawa BK tuh. Ngapain sih? Kenapa jadi promosiin mie ayam ini? Aduh. Mie ayam di daerah Bogor juga pasti ada yang enak. Iya lah, mau lu di daerah mana? Kita kan karena kita tinggalnya di sini ya kali kita pengen makan mie ayam ke Bogor dulu. Ya pokoknya mah intinya mah hati-hati aja di jalan. Kayak lagunya siapa? Sulut. Sulut. Kok sulut? Tulus. Tulus. Ikhlas dong. Iya benar, ikhlas. Iya. Jadi orang harus ikhlas. Benar. Gimana lagunya? Nggak tahu lu. Hati-hati di Jamban. bukan saya ya. Nih. Udah lah, yuk. Udah, guys. Ada pesan-pesan lah dari Abang Yuda. Pesan-kesan pokoknya Mm-mm. pesan lah ya, pesan. Hati-hati di jalan itu kembali lagi sama misalkan mau perempuan, mau laki-laki, Iya. mau akamsi, mau pendatang, mau siapapun, lu dari daerah manapun, namanya juga kalau di lalu lintasnya di jalanan, udah ada peraturan ya patuhin. Iya. Terus ya jangan mentingin diri sendiri karena di jalanan juga umum, banyak juga orang yang masih pengen pulang pastinya kan, pasti semua juga pengen pulang. Pokoknya kalau ya jangan mentingin diri sendiri lah intinya mah. Buat Dari buat Abang ini- Ridwan. buat ini. Pasti Ya itu ngelempar ke pesan gua. gue yang tadi. Ingat berkendaraan itu bukan terburu-buru, tapi ingat di rumah ada yang sedang rindu atau menunggu. Asik. Kelas. Ya udah sekian dari Lah, kita. lah, enggak. Udah Nggak lah. bisa gitu. Harus dari kata-kata dari Mas Den. Ya kalau dari saya sih hati-hati di jalan, benar kata mereka, pasti intinya mah itu hati-hati di jalan. Terus kalau misalnya di lampu merah ya usahain tungguin dulu ya kan, takutnya kita di perempatan sama-sama ketemu lampu merah ya kan, lampu belum hijau udah jalan, terus tiba-tiba yang di sana juga lampu belum hijau juga pikirnya kosong, dia jalan juga kan, bisa jadi bentrok ya kan. Iya. Kalau udah bentrokan gitu kan ya diundang polisi. Mm-mm. Ya kan buat itu, buat ngelerai biar nggak bentrok. Agak lain. Nggak nyambung sih, bodo amat. Di luar Nurul. Ya gitu aja sih yang penting. Ya, pokoknya jangan seenak jidat lah. Atuhi peraturan lalu lintas ya. Karena aturan itu dibuat kan buat keselamatan kita. Ya kan? Benar. Bukan buat dilanggar. Bukan aturan buat dilanggar tuh ya gimana ya, capek-capek yang bikin aturan. Iya, kasihan Mendingan, ya bikin aturannya. Walaupun aturannya ya aturannya saklek. oh iya. Aturan itu dibuat untuk dilaksanakan Iya. demi ketertiban, kenyamanan, kesempurnaan. Cinta. Anjir. Episode ini banyak komedi ya. Episode ini ya. Episode kemarin banyak komedi kita. Iya, bagus. Ya karena emang ya udah lah, kita mendingan komedi aja lah. Iya, Iya, harus udah ditertawakan semuanya. Tertawalah selagi masih bisa. Ya intinya mah jalan-jalan ke Pasirandu, jangan lupa makan mie ayam. Artinya bang, Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyambung tuh. Nyambung banget. Oke. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian walaupun gak jelas. ya pokoknya intinya mah kita tuh kesel gitu sama ibu-ibu yang ngesen kanan tapi nggak belok-belok. Bukan ibu-ibu, kaum hawa. Kaum hawa, enggak dong, ratu jalanan. Kata lu tadi gitu. Iya tuh. Iya. Iya, pokoknya RX gitu King lah. boleh raja jalanan. Kadang-kadang tuh kita nungguinnya udah kapan nih orang belok jadi belok, apa nggak kita mau ngebalap karena kita mau belok di depannya juga itu kan. Iya. Gimana coba? Ya, Awalnya tuh pengen tabrak. Dan intinya mah gitu ya guys ya. Oke. Jangan lupa pesan-pesan tadi. Ya, sekian dari kita ngokang karena apa? Kawan-kawan? Kalau ngobrol enak di belakang. Chill. Chill. Very good, very well.